Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Anak-anakku yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita selalu panjatkan puji syukur kepada Allah tabaraka wa taala semata, karena hanya kepada Allah lah kita berterima kasih atas nikmat yang telah banyak diberikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya kita mendapatkan pertolongan di hari kiamat nanti. Bagaimana kabarnya solih-solihah? Semoga antum semua selalu dimudahkan urusan keseharian kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik adik-adik yang berbahagia, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan. Sebelum itu, mari kita terapkan adab-adab sebelum belajar. Adab-adab sebelum belajar yang pertama adalah niat. Ustadz dan Ustadzah sering mengingatkan kepada kita untuk selalu memperbaiki niat kita. Belajar hanya untuk mencari ridho dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu hendaknya kita bersuci, mengambil air wudhu, kemudian kita berangkat ke tempat sekolah ataupun ke tempat majelis ilmu. Yang ketiga, diam dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru-guru kalian, agar ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kalian bisa kalian pelajari dan kalian fahami. Yang keempat, hendaknya ketika kita akan belajar, kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Semuanya duduk anak solih. Kami anak solih siap duduk rapi. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik solih-solihah, semoga dengan kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah mempermudah kita untuk mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akhirat dan dunia. Amin. Baik anak-anakku, bisa dibuka di buku paket kalian ya. Di sini Ustadz catat di PowerPoint. Ustadz bacakan ya. Aku pernah pergi ke bandara. Bandara adalah tempat naik dan turun pesawat udara. Banyak orang yang mendatangi bandara setiap hari.
Misalnya kemarin ada 1234 orang yang mendatangi bandara. Hari ini ada 1143 orang yang mendatangi bandara. Pertanyaannya, berapa orang yang mendatangi bandara selama 2 hari? Baik, dijawab. Adik-adik di sini kita memakai cara bersusun panjang. Kita tulis di buku tulis kalian. Yang pertama adalah pendatang atau orang datang ke bandara yang pertama berjumlah 1234. Kemudian orang yang datang hari kedua berjumlah 1143. Baik, ketika kalian menggunakan susun panjang, maka kalian bisa memecah bilangan tersebut di sampingnya. Contoh yang pertama, 1000. Berarti adik-adik tulis 1000 di sampingnya. Ya. Tulis 1000 di sampingnya. Kemudian dikasih tambah. Kemudian diperhatikan setelah angka 1. Ya, itu apa? Angka 2. 2 memiliki nilai apa kemarin? Ya, baik. Ratusan. Berarti ditulis 200, 30-an, 30. Kemudian 4 satuan sendiri. Berarti 4 sendiri. Baik. Kemudian yang kedua juga seperti itu. 1143. 1140 dan 3. Kemudian setelah itu antum jumlah semua. Ya, antum jumlah dari yang paling terkecil atau dari satuan. Dari satuan yang mana? Ya itu. Ya. Dari ini, ya, 4 ini. Jadi 4 ini, ya. 4 ini antum tambah dengan angka 3. Jadi 4 ditambah 3 sama dengan 7. Baik. Kemudian selanjutnya. Ini 30 dan 40. Ya, 0 ditambah 0 adalah 0. Kemudian 3 ditambah 4 adalah 7. Ditulis di bawahnya. Ya, lurus, rapi. Baik, kemudian selanjutnya. Ini 200, ini 100. Ya. 0 tambah 0 adalah 0. 0 tambah 0 adalah 0. 2 ditambah 1 adalah 3. Baik. Kemudian selanjutnya di sini. Iya 0. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0 dan 0. 0 tambah 0 sama dengan 0. 1 tambah 1 sama dengan 2 di sini. Ditulis rapi. Ya, ditulis rapi. Kemudian adik-adik ditulis dari satuan, jumlah satuan. Satuan mana? Ini 7 ini. Ya. 7 ditulis dulu. 7. Kemudian 70. Ya, ini ditulis 7. Karena angka 0 di 70 ini sudah diisi angka 7. Baik. Nah, yang 300 ini ditulis 3. Di depannya 7 ini. Ya. Karena apa? Karena angka 00 yang ada di 300 00 ini sudah diisi 7 di sini. Ya. Kemudian angka 2 ditaruh di depan sendiri. Ya, dikasih titik, kemudian dikasih 2. Baik. Paham ya insya Allah? Baik. Barakallahu fikum. Baik adik-adik. Jadi jumlah orang yang mendatangi bandara selama 2 hari adalah 2377 orang. Ya, paham ya? Insyaallah mudah. Baik, yang selanjutnya kita akan belajar tentang bersusun pendek. Ya, bersusun pendek. Nah, ini lebih mudah insyaallah ya. Ini lebih mudah. Kalau bersusun panjang tadi kita sampaikan untuk apa? Untuk mengingat antum semua bahwa di sana bilangan itu memiliki nilai. Nilai satuan, ya, puluhan, ratusan, dan ribuan. Nah, ini langsung. Nah, ini langsung ya. Langsung kita tulis 1234 ditambah ditulis bawahnya 1143.
Kemudian ditotal atau ditambah 4 ditambah 3 sama dengan 7. 3 ditambah 4 sama dengan 7. 2 ditambah 1 sama dengan 3. 1 tambah 1 sama dengan 2. Mudah kan? Insya Allah matematika itu mudah. Dan insya Allah kalian semua paham dan bisa. Nah, jadi sama adik-adik. Ya, hasilnya sama. Bersusun panjang dan bersusun pendek itu hasilnya sama, yaitu 2377 orang. Barakallahu fikum. Baik, yang selanjutnya adalah di sini kita mendapatkan sebuah nasihat ya. Kemarin Ustaz buka-buka itu ada sebuah nasihat yang penting kita perhatikan. Dari Abu Hurairah meriwayatkan hadis yang sangat panjang, sebagian teksnya sebagai berikut. Tiada seorang pun yang menyimpan harta dan tidak mau mengeluarkan zakatnya, melainkan akan dipanaskan harta itu di neraka jahanam, sampai menjadi kepingan logam, lalu disetrikakan ke kedua pinggang dan keningnya. Begitu seterusnya, selama berada di padang mahsyar, di mana satu hari sama dengan 50.000 tahun, sampai tiba saatnya Allah mengadilinya. Setelah itu, baru ditentukan nasibnya, apakah ia masuk surga atau masuk neraka. Masya Allah. Ya. Kita telah diingatkan oleh hadis Rasulullah SAW yang dimana hari ini kita mempelajari tentang penjumlahan. Yang dimana ketika seseorang berjumlahan itu adalah sesuatu yang menambah dan menambah. Ya. Bisa kita ibaratkan di sini seseorang sedang menambah harta bendanya tanpa mengeluarkan zakatnya. Maka di sini kita diingatkan kalau ada seseorang yang menambah hartanya kemudian tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka dia akan mendapatkan siksa di neraka jahanam. Yang dimana satu hari di sana sama dengan 50 tahun di dunia. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Baik adik-adik, Ustaz berpesan, ketika antum semua nanti menjadi orang yang sukses, memiliki harta yang lebih karena Allah memberikan harta tersebut kepada antum, maka gunakanlah harta antum semua itu untuk di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Bisa membantu fakir miskin, ya, dikeluarkan zakatnya, sedekah, ya. Kemudian memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, membantu untuk kepentingan umum, membantu meringankan beban saudaranya yang terlilit hutang mungkin, yang sedang sakit, kita ada rezeki, bisa antum bayari, karena orang itu memang betul-betul membutuhkan. Jadi gunakan harta kita untuk masa depan kita, untuk akhirat kita, untuk bekal kita menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Baik adik-adik, semoga ketika kita belajar penjumlahan ini, antum semua di rumah bisa belajar dengan baik. Bisa dipelajari sendiri di rumah dengan orang tuanya, kakak, saudaranya, dan selalu mengingat hadis Rasulullah SAW berkaitan tentang menimbun harta benda tanpa mengeluarkan zakatnya. Mungkin itu untuk kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat. Duduk anak solih, kami anak solih, siap duduk rapi. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad
وعلى آل محمد. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم فقهنا في الدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Baik, solih-solihah, Ustaz mengingatkan jangan lupa di rumah tetap murojaah, menjaga sholatnya, ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian jangan lupa selalu berbakti kepada kedua orang tua kalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.